selamat siang. Nama saya Muhammad Aleriansyah. Saya berperan sebagai direktur di PT Abu Bastik, yang mana PT Abu Bastik ini bergerak di industri F&B, makanan dan minuman. Pada tahun 1992 itu kita mulai dari food stall gitu ya di tendaan, terus berkembang. Nah, dari 2004 kita mulai untuk buka cabang. Sampai dengan saat ini itu kita sudah mempunyai cabang 30, dan juga kita sudah mulai mencoba untuk membuka bisnis-bisnis lain seperti kita mulai ke kafe, kita mulai manufacturing, food processing, seperti itu. Sejak Abuba berdiri ya karena sistemnya itu keluarga, jadi ya pencatatan biasa lah ya, pencatatannya masih konvensional. Awalnya yang tadi pembukuan manual hanya menggunakan catatan, udah gitu kita pindah ke contoh misalnya kayak Excel ataupun spreadsheet. Dari situ kita juga masih melihat ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu kita improve, perlu kita perbaiki. Nah, kita mulai melirik ataupun kita mulai mencoba menggunakan software aplikasi. Nah, di situ pun setelah itu jalan, kita melihat masih ada beberapa tantangan di situ. Kita buat coba in-house. Jadi kita hire orang IT, kita buat gitu ya. Tapi di situ juga mendapati berbagai macam kendala gitu ya. Contoh misalnya ya turnover dari IT kita gitu ya. Pada akhirnya kita juga clueless ini bagaimana pengembangannya gitu, dan pengembangannya pun itu prosesnya panjang. Capek nih kita dengan yang custom. Kita beli jadi aja deh software yang sudah ada di pasaran brand lokal. Itu pun kita mendapati beberapa challenge yang kita rasakan masih belum bisa mengakomodir kebutuhan kita, dikarenakan ya integrasinya masih belum sempurna. Jadi baru beberapa bagian saja, contoh misalnya ini accounting saja gitu ya, tidak terintegrasi dengan contoh misalnya dengan manufacturing, tidak terintegrasi dengan contoh misalnya project, pekerjaan-pekerjaan harian gitu ya, dan tidak terintegrasi dengan hal-hal yang lain yang sekarang kita rasakan yang di ERP yang sekarang kita pakai. Sebetulnya yang kita butuhkan dari sebuah software ERP itu, satu, kita butuh yang pertama itu terintegrasi. Terusnya user friendly itu juga itu penting. Nah, ini yang kita dapati di software Odoo, ini user friendly. Jadi step-stepnya mudah. Nah, udah begitu juga dari cost, menurut saya ini worth it gitu ya. Maksudnya nggak overprice gitu. Akhirnya saya coba kontak Odoo Hong Kong, ternyata responnya bagus gitu ya. Gitu, walaupun di Hong Kong juga ternyata komunikasi kita itu masih bisa tetap terjaga gitu. Tim dari Hong Kong itu bantu apabila memang kita ada kendala. Kalau misalnya tim Hong Kong masih belum bisa memecahkan solusi, dia akan scale up gitu ya. Dia akan naikin ke tim technical yang ada di Belgium. Odoo punya akun demo. Jadi sebelum saya implementasikan, itu saya demo dulu gitu. Kita sudah tahu nih feel-nya itu kayak gimana gitu. Jadi pada saat implementasi itu bisa jadi jauh lebih smooth dibandingkan dengan yang ERP yang lain. Pada saat berpindah ke Odoo, kalau misalnya saya mau mengatakan singkatnya, bisnis proses kita jauh lebih efektif dan efisien. Jadi sebelum Odoo, bisnis proses kita lebih panjang. Udah begitu juga karena prosesnya panjang juga, berarti orang yang mengoperasionalkannya juga lebih banyak. Contoh misalnya yang tadinya step itu 10, kita bisa bikin stepnya jadi 3, jadi 4. Kira kalau tidak ada Odoo, kebijakan WFH itu akan sangat merepotkan untuk kita. Dulu sebelum ada Odoo, semua orang kalau kerja ya harus di satu tempat, bisa diakomodir dengan Odoo. Pekerjaan-pekerjaan mereka itu tidak perlu lagi berbentuk fisik, bisa berbentuk virtual, yang mana mereka tinggal hanya submit saja ke dalam database dan kita sudah bisa lihat. Dengan adanya ERP Odoo, batasan waktu dan batasan tempat ini bisa kita hilangkan, kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu di employee, saya ada buat customisasi tambahan di situ. Jadi saya kurang lebih bisa melihat progres dari teman-teman yang
bekerja di perusahaan Abuba. Dari mereka itu nanti berhubungan dengan learning-nya, jadi bagaimana progres training mereka, udah begitu bagaimana progres KPI mereka gitu, penilaian mereka. Pada saat kita mengambil sebuah keputusan, pasti nggak mungkin keputusan kita kan pakai perasaan gitu ya. Pasti harus berdasarkan data yang berkualitas. Data yang berkualitas ini juga penting agar pada akhirnya nanti kita bisa mengambil keputusan yang berkualitas juga. Penting nggak ini Odoo ERP ini untuk bisa untuk bisa membantu kita mengambil keputusan? Sangat amat penting, sangat amat membantu gitu. Saya sebetulnya merekomendasikan menggunakan Odoo gitu, terintegrasi. Udah begitu user friendly, dan yang terakhir adalah value for money.